Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan presentasikan sebuah yang serta materi-materi inti yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Untuk medianya, kebetulan kami mengambil sebuah media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva dengan beberapa aplikasi yang ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Baik, kebetulan kelompoknya ada saya sendiri, Ratna Wulansari, kemudian ada Teh Fani Marceliani, dan kemudian ada Teh Disti Nur Amalia yang pada kesempatan ini kebetulan berhalangan hadir. Baik, sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu apabila nantinya terdengar ada suara-suara yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya, karena kebetulan saya juga sedang ada acara. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mulai presentasinya. Slide selanjutnya, Teh, boleh langsung ke materi. Baik, yang pertama di sini ada definisi dari Canva itu sendiri. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dan sudah banyak yang menggunakan bahwa Canva ini merupakan salah satu aplikasi desain yang bisa dimanfaatkan dalam membuat bahan ajar. Yang di dalamnya ini terdapat boleh bisa PPT, poster atau dan yang lainnya yang tentunya bisa digunakan untuk membuat bahan ajar dalam pembelajaran. Canva ini merupakan sebuah aplikasi pengolah desain grafis yang mudah digunakan dan praktis, serta juga terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan secara gratis meskipun mungkin tidak sebebas dengan yang berbayar atau Canva Pro. Canva merupakan aplikasi dengan segudang desain yang mudah dan gratis untuk digunakan. Kemudian Canva juga menyediakan berbagai kemudahan layanan bagi guru dan siswa dalam membuat konten pendidikan hanya dengan menggunakan koneksi internet yang stabil. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa komponen dalam Canva. Di sini ada 5. Yang pertama ada visual yang menarik. Canva di sini menawarkan beberapa template, kemudian elemen desain dan alat pengeditan yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk membuat materi pelajaran dengan konten-konten atau dengan tampilan visual yang lebih menarik. Kemudian yang kedua ada kostumisasi yang mudah. Kenapa dikatakan begitu? Karena Canva memungkinkan kita dengan mudah mendesain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada pembuatan infografis. Infografis ini adalah sebuah alat yang efektif dalam pembelajaran karena mereka dalam Canva ini menyajikan beberapa informasi secara visual dan mudah dipahami bagi penggunanya. Kemudian yang keempat ada kolaborasi dan berbagi. Canva memungkinkan kolaborasi di dalamnya dengan anggota tim atau peserta didik yang kita ajarkan. Kita juga bisa mengundang orang lain untuk berkontribusi pada desain yang sedang kita rencanakan. Kemudian yang terakhir ada integrasi dengan sumber daya eksternal. Selain fitur internal, ada juga Canva ini mengintegrasikan beberapa sumber daya eksternal seperti adanya gambar, video, audio, dan beberapa fitur yang lebih menarik lagi. Untuk yang selanjutnya di sini ada beberapa fitur utama dalam aplikasi Canva itu sendiri. Yang pertama ada kemampuan untuk membuat desain dari awal atau menggunakan template yang sudah ada. Nah, nanti jadi teman-teman apabila misalkan punya waktu yang lebih atau ingin mendesain sesuai dengan apa yang kita mau, boleh, atau mungkin apabila untuk pembelajaran yang lebih banyak kan pasti waktunya lebih sedikit, jadi teman-teman bisa menggunakan template yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menambahkan teks dan gambar ke dalam desain. Apalagi kita sebagai guru SD ya, pasti tidak mungkin gitu kalau misalkan membuat desain
untuk presentasi untarkan kepada siswa hanya tulisan saja, pasti harus ada desain atau gambar-gambar yang menarik siswa untuk memperhatikan alat pembelajaran yang sudah kita siapkan. Kemudian yang ketiga ada berbagai macam font dan gambar untuk dipilih. Yang keempat kemampuan untuk menyimpan dan membagikan desain secara online. Kemudian yang terakhir antarmuka yang sederhana dan intuitif yang memudahkan pengguna dalam membuat desain. Baik, yang selanjutnya. Oke, sini tujuan dan manfaat Canva dalam pembelajaran. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa yang pertama ada meningkatkan kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua memungkinkan pembuatan materi belajar yang menarik seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adanya kolaborasi di dalam kelas menggunakan Canva yang dapat meningkatkan kepercayaan diri kita maupun peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat dapat mempermudah pendidik dalam menghemat waktu dalam pembuatan bahan ajar. Kemudian yang terakhir ada membantu tenaga kependidikan dalam membuat materi promosi sekolah dan laporan kependidikan. Seperti contoh desain-desain yang bisa kita gunakan di dalamnya tidak hanya PPT, bisa juga menggunakan poster yang biasanya bisa kita gunakan untuk promosi ketika misalkan promosi untuk sekolah dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Fini. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah kelebihan aplikasi Canva. Yang pertama itu memudahkan pengguna dalam membuat desain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan seperti poster, sertifikat, infografis, template, video, presentasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aplikasi ini menyediakan berbagai macam template yang menarik dan telah tersedia sehingga mempermudah pengguna dalam membuat desain. Yang ketiga yaitu ada aplikasi Canva mudah diakses oleh berbagai kalangan karena dapat diunduh melalui Android atau iPhone. Lalu di sini ada kekurangan dari aplikasi Canva. Yang pertama yaitu aplikasi Canva membutuhkan koneksi internet yang cukup dan stabil. Jika tidak ada akses internet atau kuota yang mencukupi pada perangkat, sulit untuk diakses. Yang keduanya yaitu beberapa template, stiker, ilustrasi, font, dan elemen lainnya dalam Canva memerlukan pembayaran yaitu bisa disebut yaitu Canva Pro itu. Lalu yang ketiga yaitu terkadang desain yang dipilih oleh pengguna memiliki kesamaan dengan desain orang lain, seperti template, gambar, warna, dan sebagainya. Kemudian di sini ada pengembangan media Canva. Pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan Canva adalah sebuah pendekatan yang kreatif dan efektif untuk menciptakan materi pembelajaran yang menarik dan visual. Kemudian pengembangan media Canva dengan hyperlink dapat memberikan pengalaman interaktif yang lebih menarik bagi pengguna. Dengan menggunakan hyperlink, Anda dapat membuat elemen-elemen dalam desain Canva menjadi tautan yang dapat diklik untuk mengarahkan pengguna ke halaman web, dokumen, video, atau sumber daya online lainnya. Jadi bukan hanya di PowerPoint saja, tapi di Canva pun bisa menggunakan hyperlink. Kemudian ada langkah-langkah untuk menggunakan hyperlink tersendiri, yaitu yang pertama itu kita buka Canva dan buat desain yang ingin Anda kembangkan dengan hyperlink, lalu pilih elemen dalam desain yang ingin Anda jadikan tautan, kemudian tambahkan tautan, lalu masukkan URL, terus sesuaikan pengaturan. Baik, di sini saya akan menampilkan contoh dari Canva hyperlink itu sendiri. Apakah sudah terlihat?
Sudah tuh. Ya, di sini saya dan teman-teman kelompok sudah membuat salah satu contoh dari Canva Hyperlink ini, yaitu caranya kalau kita akan membuat Canva Hyperlink ini, kita buat dulu di sini ada elemen. Nah, kemudian tambahkan saja sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya akan menambahkan daftar hadir di sini. Karena kan kalau meskipun online juga harus ada daftar hadir ya. Kemudian di sini di klik kanan atau bisa juga di atas ada sebentar. Nah, diklik aja. Kemudian ada tautan. Nah, saya sudah memasukkan tautan ya berupa link Google Form ini disalin aja ke sini baru selesai, klik selesai. Kemudian kita coba ya. Kita coba untuk membuktikan, kita coba sebentar agak loading. Nah, di sini tadi kan saya sudah menambahkan daftar hadir. Kemudian kita klik dulu daftar hadirnya. Tunggu sebentar. Dilanjut aja ya, sebentar. Ini agak loading. Apakah masih terlihat? Oke, di sini kita coba lagi ya. Kita klik start. Nah, kemudian akan berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian kita pilih ini. Di sini saya membuat ada pengertian, macam, sifat, dan contohnya. Misalnya kita akan ke pengertian. Kita klik pengertian. Sebentar, kita klik dulu pengertian. Nah, lalu muncul di sini ada pengertian gaya. Jadi akan berpindah ke halaman yang berikutnya yang akan misalnya kita akan ke macam, berarti akan ke macam-macam gaya gitu. Seperti di sini ada macam-macam gaya. Nah, ada gaya gravitasi. Kemudian kita klik untuk ke gaya gesek, kita klik gaya gesek. Dan begitu seterusnya. Baik teman-teman, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator.
Baik, terima kasih Teh dan teman-teman semuanya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Teh Dedeh.